Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Bobi Efraim Sihotang, SPD, NIM 250601164. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 1 Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 1 pada LPTK IAKN Tarutung tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi bab 9 Spirit Perdamaian dalam Budaya Indonesia. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran berikutnya agar saya lebih baik lagi dalam mengajar peserta didik. Terima kasih. Shalom. Shalom anak didik Bapak semuanya. Shalom Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, kuat, yes. Saya hebat, kamu hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Ya anak didik Bapak semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Ya, Seiman, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam. Ya, terima kasih Seiman, silakan duduk. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, materi pembelajaran kita hari ini, Bapak undang semua untuk berdiri, kita mengangkat sebuah pujian, kita sama-sama bernyanyi. Pujian ini semuanya. Ya, makna dari lagu kita ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pelopor yang diutus untuk membawa perdamaian dimanapun kita berada. Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, kita lanjut pembelajaran kita. Pada hari ini kita belajar dari bab 9, ya. Materi kita adalah Spirit Perdamaian dalam Budaya Indonesia. Adapun bahan Alkitab kita, ayat pendukung kita terambil dalam kitab Mazmur 145. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah memorelasikan perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan arti masyarakat majemuk dalam kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, membuat karangan singkat tentang perdamaian kebudayaan daerah masing-masing. Dan yang keempat, menuliskan keunggulan proses perdamaian dalam budaya Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita lihat ada pertanyaan pemantik. Ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama,
Sebutkan beberapa contoh kearifan lokal di daerahmu yang berkaitan dengan perdamaian. Untuk soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan, Wida. Yaitu Martumpol, suatu upacara makan bersama keluarga dan kerabat untuk meneguhkan kembali ikatan persaudaraan dengan duduk semeja dan makan sepiring atau tumpol. Semua pihak diajak setara, membuka ruang dialog dan menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Ya, jawabannya yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Oke, yang kedua, bagaimana proses perdamaian dilakukan dalam tradisi atau upacara adat yang kamu ketahui? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Renalisa. Dengan cara berkumpul bersama lalu makan bersama, juga melakukan musyawarah bersama lalu melakukan kegiatan simbolik bersama. Ya, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang ada dalam mengaplikasikan spirit perdamaian dalam kearifan lokal di masa kini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Dewi. Tantangan dalam mengaplikasikan spirit perdamaian dalam kebudayaan adalah kehidupan yang modernisasi di mana kurang peduli dengan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di sekitar akibat kemajuan teknologi. Peluangnya membentuk forum sahabat budaya yang menggabungkan pengalaman orang tua adat dengan kreativitas remaja. Ya, jawaban yang luar biasa. Kita beri aplaus. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita dapat saling belajar dan menghargai spirit perdamaian yang berbeda-beda dalam berbagai budaya Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Dharma. Kita dapat saling belajar dan menghargai spirit perdamaian yang berbeda-beda dalam berbagai budaya Indonesia adalah dengan cara menghargai dan menghormati kebudayaan sekitar kita serta menenangkan sikap perbedaan merupakan keindahan yang memberi warna dalam kehidupan. Ya, jawaban yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak Bapak sudah menjawab dengan sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya Bapak akan sajikan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan perdamaian. Silakan kita tonton dan nanti di akhir video Bapak inginkan anak-anak Bapak semua menuliskan apa pesan dan kesan yang kita dapatkan dari tayangan video berikut ini. Kisah ini tentang sebuah kampung yang sangat sempit. Tidak ada sedikit lapangan atau bahkan sedikit halaman. Anak-anak hanya bermain di jalan karena mereka tak punya pilihan. Yang listrik seringkali putus kenangan-kenangan. Tidak jarang kaca pecah karena bola yang melayang. Maaf ya. Rumah pilek mau bawa mulu, kerjanya mungkin sama. Dasar bocah bandel. Kayak ada lapangan ada. Memang kita tidak bisa membuat senang semua orang, tapi kita berusaha baik pada semua orang. Kita ubah agar semua orang bisa lebih mencintai dan merawat lingkungan. Kita ubah semua orang untuk bisa berkumpul bersama, bukan untuk membahas keburukan orang lain, tapi untuk kebaikan dan perdamaian. Untuk menyakiti, apalagi untuk membenci sesama insan, saling mengasihi untuk satu kisah perdamaian. Demikianlah video kita yang boleh kita saksikan dari Bapak semuanya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita, ya, spirit perdamaian dalam budaya Indonesia. Apa itu spirit? Spirit adalah semangat, kekuatan, dorongan, ya. Perdamaian adalah di mana terciptanya harmoni, ya. Jadi
Spirit perdamaian dalam kebudayaan adalah semangat dorongan untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan di tengah-tengah kelompok yang memiliki tradisi kebiasaan yang baik. Kita tahu bahwa kita memiliki keragaman suku, ya, bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman suku. Untuk itu bagaimana supaya kita menciptakan perdamaian, ya, di dalam kehidupan kita. Perdamaian di tengah-tengah keberagaman itu adalah menjadi pondasi kehidupan yang harmonis, ya. Setiap negara memiliki kisah-kisah yang unik, sejarah di dalamnya, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, ya, memiliki filosofi yang berbeda-beda. Untuk itu kalau tidak ada perdamaian di dalamnya, maka negara itu akan hancur. Makanya bagaimana kita menciptakan perdamaian di dalam suatu bangsa yang memiliki banyak kebudayaan. Di dalam negara kita Indonesia ada beberapa kebudayaan atau kearifan lokal yang menciptakan perdamaian. Yang pertama adalah kearifan lokal Pela Gandong. Ya, anak-anak Bapak, kearifan lokal Pela Gandong. Ini adalah kearifan lokal yang berasal dari Maluku. Kearifan lokal yang menekankan aspek kekerabatan. Bagaimana ini sudah diciptakan dari turun-temurun, adanya ikatan antara satu negeri dengan yang lain, sehingga mereka menciptakan kerukunan, menciptakan perdamaian, dan itu tidak bisa dilanggar. Ini Bapak tampilkan video bagaimana pesta Pela Gandong yang ada di Maluku. Ya, kita saksikan bersama contohnya. Ya, anak-anak Bapak boleh saksikan video ini. Ini adalah pesta Pela Gandong. Jadi masyarakat berkumpul, ya, mereka bersukacita, ya. Mereka sangat memiliki perdamaian, walaupun berbeda suku, berbeda agama, tetapi mereka bisa hidup berdampingan dan damai. Ikat tadi, ya, ini sama-sama. Adanya sistem kekeluargaan yang kuat. Ya, bagaimana mereka berkumpul, bersukacita, ya. Kita lihat berbagai golongan masyarakat, berbagai etnis, mereka sangat bersukacita, mereka hidup damai. Itulah salah satu kearifan lokal yang sangat bisa kita contoh, yang berasal dari Maluku, membawa perdamaian. Ya. Selanjutnya, kearifan lokal yang selanjutnya adalah kearifan lokal Dalihan Natolu. Ini merupakan kearifan lokal dari Sumatera Utara, ya, Tapanuli Utara, tepatnya suku Batak. Ya, Dalihan Natolu adalah sebuah filosofi yang menekankan hubungan kekerabatan itu, ikatan saudara dan hubungan perkawinan, membuat terbentuknya kekerabatan. Memberi makna yang sangat kuat, yakni sikap hormat kepada keluarga semarga. Ya, kita lihat ini adalah video mengenai apa itu Dalihan Natolu. Dalihan Natolu adalah sebuah konsep yang berasal dari budaya Batak Toba, sebuah suku terkenal dari Sumatera Utara. Kata Dalihan berarti tempat atau tungku, sementara Natolu berarti tiga. Jadi Dalihan Natolu bisa diartikan sebagai tungku berkaki tiga. Dalihan Natolu merupakan kerangka hubungan tripartit karena hubungan darah dan perkawinan. Sebagaimana diketahui, Dalihan Natolu di alam Batak merupakan tiga kedudukan dengan fungsinya masing-masing dan membentuk masyarakat sosial yang berdasarkan tata hukum adat. Falsafah kekeluargaan. Falsafah Dalihan Natolu sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Hula-hula dan luhu harus saling menjaga kekerabatan yang ada antara dua keluarga. Hula-hula
bertanggung jawab untuk menjaga tatanan yang sudah ada dibuat dalam keluarga. Sementara buruh dituntut memiliki peran penting dalam aturan tersebut agar keseimbangan sejati bisa tercapai. Keragam dalihan Natolu. Yang pertama, Somba Makula-kula. Penghormatan kepada wanita yang bergelar istri, baik istri sendiri, istri ayah, istri paman, kelompok istri anak kandung, kelompok istri marga ibu, dan sebagainya. Yang kedua, ada Elek Margolu, penghormatan kepada anak perempuan kesayangan yang sering diberikan tugas membantu di ladang atau di sawah. Kasih sayang ketiga, yaitu Manat Martonan Tugu, tindakan berjaga-jaga terhadap sesama untuk menghindari konflik yang bisa terjadi kapan saja. Saling pengertian antara masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan hidup. Ya, itulah tadi mengenai kearifan lokal Dalian Natolu. Dan yang ketiga adalah kearifan lokal Serentahun. Ya, Serentahun yang diselenggarakan pada 22 Rayagung Penanggalan Jawa. Budaya ini muncul di Jawa Barat, ya, dikembangkan oleh Kiai Madrais Ali Basya. Lihat bagaimana tradisi Serentahun. Jadi tradisi ini adalah sebagai ucapan syukur, rasa syukur karena mereka sudah panen. Ya. Contoh kearifan lokal yang memiliki spirit perdamaian di dalam kebudayaan Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana kearifan lokal di sekitar kita. Kalian juga bisa melihat apa-apa saja kearifan lokal yang ada di sekitar kalian, di lingkungan kita, tempat kita tinggal, yang menciptakan perdamaian. Ada pertanyaan dari materi pembelajaran kita tadi, ya. Yang pertama adalah apa yang kalian pahami terkait dengan masyarakat majemuk dalam konteks budaya Indonesia? Lalu apa korelasi kemajemukan tersebut dengan perdamaian? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yang saya pahami terkait dengan masyarakat majemuk dalam konteks budaya Indonesia dan korelasi kemajemukan tersebut, keberagaman ini tercermin dalam ribuan pulau yang setiap wilayahnya memiliki tradisi dan kearifan lokal berbeda. Jawaban yang luar biasa kita berikan kepada Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses perdamaian difasilitasi dalam kebudayaan Indonesia? Dan tuliskan beberapa contoh kearifan lokal dari konteks wilayah di tempat tinggalmu. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Ros. Proses perdamaian difasilitasi dalam budaya Indonesia dengan melibatkan tokoh adat atau dialog antar umat beragama dan dengan musyawarah mufakat. Ya, jawaban yang sungguh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Jadi, anak bapak semuanya, dari kearifan lokal tadi, semuanya itu menciptakan perdamaian. Ya, terima kasih buat anak-anak bapak yang telah menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya kita akan masuk diskusi kelompok. Untuk itu bapak akan bagi kelompok, ya. Langsung saja kita bagi sesuai dengan tempat duduknya. Bapak bagikan LKPD untuk setiap kelompok. Supaya kita semangat, supaya kita
dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Bapak tampilkan di depan. Tolong dilihat setiap kelompok. Silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan yang Bapak tampilkan. Baik, shalom semuanya. Shalom. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang akan kami presentasikan adalah hasil dari jawaban-jawaban dari diskusi kelompok 1. Yang dimana tadi ditampilkan hasil diskusi yang pertama, menurut apa keunggulan budaya Pelagendong di Maluku. Jadi menurut kelompok kami sebagai kelompok 1, menurut kami adalah mempererat ikatan persaudaraan lintas komunitas Pelagendong membentuk jaringan kekerabatan sukarela antara kampung atau negeri berbeda. Tepuk tangan. Di gambar kami ini ada sedikit, inilah dari kelompok kami hasil gambar kami bahwasanya Indonesia memiliki keberagaman berbeda-beda suku, agama, warna kulit maupun pakaian-pakaian adat. Jadi inilah yang kami tuangkan di dalam gambar karikatur kami. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok 2. Kami sapa semuanya, selamat pagi. Pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari Baik, di sini kami juga telah menggambar karikatur. Jadi di sini kami telah menggambar begitu banyaknya beragamnya budaya-budaya di Indonesia. Tetapi meskipun berbagai budaya ini terdapat pada negara kita, kita dapat menjalin perdamaian, kerukunan di antara sesama kita di lingkungan kita. Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak persilakan dari kelompok 3 untuk maju ke depan memaparkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Pertama, Apa keistimewaan budaya Seret tahun di Jawa Barat? Menurut kelompok kami, sebagai penguatan rasa kebersamaan dan gotong royong seluruh warga kampung bergotong royong menyiapkan rangkaian acara dan membuat hiasan, mempersiapkan sesaji hingga pentas kesenian tradisional. Kerja bakti ini mempererat tali silaturahmi antar generasi. Ini adalah karikatur dari kelompok kami yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki beragam agama. baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik, selanjutnya Bapak berikan waktu kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. semuanya. Shalom.
yaitu Tuhan adil bagi semua orang, Tuhan dekat bagi semua orang yang memanggil dan berseru kepadanya pasti akan dengan tanpa melihat suku, golongan, adat istiadat, ras, kebudayaan, asal kita takut dan percaya kepada Dia. Dan di sini kami sudah membuat hasil dari gambar karikatur kami yang menggambarkan keutuhan dan dari berbagai suku dan agama. Inilah hasil dari gambar kami, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai suku bangsa, tetapi bisa menjadikan suatu negara yang lebih baik, damai dan tentram. Yang ingin Bapak tanya, siapa di sini yang bisa menjawab atau memberikan tanggapan apa poin-poin penting yang boleh kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Yaitu spirit perdamaian dalam budaya Indonesia mengajarkan kita untuk selalu berbicara dan bermusyawarah bersama dan menghargai satu sama lain tanpa memandang status dan saling memaafkan dan menjaga keindahan budaya semua orang. Oke, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Ya, Seiman, silakan Seiman. Adapun beberapa poin yang bisa saya dapatkan dalam pelajaran spirit perdamaian dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama, menekankan pentingnya mendengar semua suara, bukan sekedar suara mayoritas. Yang kedua, menghargai perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Yang ketiga, menerima praktik budaya lain tanpa menghakimi. Dan yang keempat, menunjukkan bahwa perbedaan kebudayaan merupakan keindahan. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Saya, Kak. Ya, silakan Dharma. Baik, pembelajaran pada hari ini dan spirit perdamaian dalam budaya Indonesia mengajarkan bahwa nilai-nilai perdamaian telah lama hidup dalam kearifan lokal berbagai suku dan budaya di Indonesia, seperti semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat. Ya, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan. Ya, anak-anak Bapak semuanya, itu adalah jawaban-jawaban yang luar biasa. Berarti kita sudah memahami bagaimana kebudayaan, keberagaman yang ada hadir di tengah-tengah kita, semuanya itu memberikan keindahan, ya, bukan malah membuat kita menjadi terpecah belah, tetapi itu membuat keindahan. Dengan keragaman kearifan lokal yang berbeda, kita bisa menyaksikan betapa luar biasanya karya ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan ketika kita sudah membaca tadi Mazmur 145, itu berisi bagaimana Tuhan, ya, sangat mencintai dan mengasihi semua umat ciptaannya, tanpa melihat golongan, tanpa melihat adat istiadat, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat status sosial. Artinya Tuhan itu mengasihi kita tanpa memandang siapa diri kita sebenarnya. Anak-anak Bapak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, kita sudah belajar dengan semangat, kita sudah melakukan diskusi dengan semangat, dan kiranya kasih Tuhan mampu mempertemukan kita kembali di pembelajaran berikutnya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, saya persilakan Darmawati untuk memimpin kita dalam doa penutup. Pulang ke rumah masing-masing, marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur kepada Bapa yang baik atas kasih karunia kami. Inilah doa anak ini Bapa yang jauh dari kata sempurna. Biarlah kiranya kehendak yang terjadi Bapa. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan.